10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari komposisi transformasi. Adapun materi hari ini, pengertian komposisi transformasi geometri. Yang kedua, penerapan komposisi transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian komposisi transformasi geometri. Komposisi transformasi geometri adalah cara untuk menggabungkan dua atau lebih gerakan geometris pada suatu objek. Contoh, segitiga ABC berkoordinat di A-5,4, B-5,1 dan C-2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian ditranslasi oleh X kurang 4 Y tambah 8. Gambarkan segitiga ABC dan bayangannya. Dari data ini kita dapat mengetahui segitiga ABC ini mengalami dua kali transformasi. Yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1. Yang kedua, translasi min 4, 8. Jadi untuk menggambarkan segitiga ABC dan bayangannya, kita sediakan dulu koordinat kartesius, kemudian kita gambarkan segitiga ABC. Nah, di sini segitiga ABC-nya sudah tergambarkan, lalu kita yang pertama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Inilah garis Y sama dengan 1 atau sumbu cerminnya. Nah, di sini kita lihat titik B dengan titik C ini berimpit pada sumbu cermin. Lalu ketika dicerminkan, maka titik B dengan titik C tidak mengalami perubahan. Tetapi titik A berada pada koordinat, kalau kita hitung ya, dari titik A ke cermin ada 3 satuan. Kemudian dari cermin ke bayangannya harus 3 satuan juga. Jadi titik A berada pada min 5, min 2. Jadi kita sudah dapatkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Lalu segitiga A aksen, B aksen, C aksen ditranslasi oleh min 4, 8. Berarti ke kiri 4 satuan, ke atas 8 satuan. Maka segitiga, posisi segitiganya sekarang A aksen aksen, B aksen aksen dan C aksen aksen berada pada koordinat. Yang pertama A aksen aksen itu ada di koordinat min 96, B aksen aksen ada di koordinat min 99, C aksen aksen ada di koordinat min 69. Contoh selanjutnya, segitiga ABC berkoordinat di A 1,2, B 2,1 dan C 1,3. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kemudian dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 7. Ternyata dua transformasi merupakan sebuah translasi. Tentukan translasi tersebut. Jadi segitiga ABC ini mengalami dua kali transformasi, yaitu yang pertama pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, dan yang kedua pencerminan terhadap garis X sama dengan 7. Dan dua kali transformasi ini merupakan sebuah translasi. Nah, untuk menemukan translasinya itu berapa, kita tidak perlu meninjau ketiga titik segitiga ini, tapi cukup kita tinjau satu titik segitiga saja. Sebagai contoh kita ngambil titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka A aksen yaitu 2 kali 3 kurang 1,2, maka A aksen menjadi 6 kurang 1,2. Maka koordinat A aksen adalah 5,2. Kemudian A aksen ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7. Jadi A aksen 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka A aksen adalah 2 kali 7 kurang 5,2. Kemudian menjadi 14 kurang 5,2, maka A aksen adalah 9,2. Nah, kemudian kita akan mencari translasinya itu berapa.
Jadi setelah kita menemukan titik A aksen, maka kita dapat menemukan juga translasinya. Titik A 1,2 ditranslasi sebesar AB, maka menghasilkan A aksen 9,2. Sesuai dengan konsep translasi, maka ini menjadi 1 tambah A sama dengan 9, A sama dengan 9 kurang 1, A sama dengan 8. Kemudian 2 tambah B sama dengan 2, B sama dengan 2 kurang 2, B sama dengan 0. Maka translasinya adalah 80. Contoh berikutnya, segitiga KLM berkoordinat di K12,4, L4,8 dan M8,-8. Setelah 2 kali dilatasi berturut-turut di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan akhirnya memiliki koordinat K aksen 3,1, L aksen 1,2 dan M aksen 2,-2. Tentukan faktor skala yang digunakan untuk dilatasi tersebut. Untuk menemukan faktor skalanya, kita tidak perlu meninjau ketiga titik, kita gunakan aja 1 titik. Sebagai contoh, kita ambil titik K 12,4 dilatasi pada titik pusat, yaitu titik pusat koordinat Kartesius dengan faktor skala K. Maka menghasilkan K aksen adalah 12K,4K. Kemudian K aksen 12K,4K mengalami dilatasi pada titik pusat koordinat Kartesius dengan faktor skala yang sama. Berarti faktor skalanya K. Maka menghasilkan K aksen adalah koordinat 3,1. Dari sini kita akan menyusun persamaan 12K kali K sama dengan 3. Maka 12K kuadrat sama dengan 3. K kuadrat sama dengan 3 per 12. K kuadrat sama dengan 1/4. K sama dengan akar kuadrat dari 1/4. K sama dengan plus min setengah. Jadi untuk faktor skalanya bisa positif setengah dan min setengah. Contoh berikutnya, titik F min 3,2 ditranslasi oleh 4 min 3. Lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan titik F 1,-3. Tentukan nilai K. Jadi titik F ini mengalami 2 kali transformasi, yaitu yang pertama translasi, yang kedua refleksi. Kita tinjau titik F 3-3,2 ditranslasi oleh 4-3. Maka titik F aksen adalah min 3 tambah 4,2 tambah min 3. Maka ini menjadi 1,-1. Inilah koordinat titik F aksen. Lalu titik F aksen direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Maka menghasilkan F aksen adalah 1,-3. Maka kita akan mencari nilai K-nya ya. Sesuai dengan konsep pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, maka kita menggunakan rumusnya adalah 2 kali K kurang min 1 sama dengan min 3. Maka ini menjadi 2K tambah 1 sama dengan min 3. 2K sama dengan min 3 kurang 1. 2K sama dengan min 4. K sama dengan min 4 per 2. K sama dengan min 2. Jadi nilai K-nya adalah min 2. Berarti garisnya adalah garis Y sama dengan min 2. Contoh selanjutnya, titik A direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Hasil refleksinya A aksen adalah 2,3. Tentukan koordinat titik A. Jadi titik A ini mengalami 3 kali transformasi, yaitu yang pertama refleksi terhadap sumbu X, yang kedua refleksi terhadap sumbu Y, yang ketiga refleksi terhadap titik asal. Nah kalau kita tinjau dari awal ya, titik A itu kita nggak ketahui koordinatnya berapa. Kita misalkan aja X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sesuai dengan konsepnya, maka ini menjadi A aksen adalah X, min Y. Kemudian A aksen X, min Y direfleksikan terhadap sumbu Y,
Maka diperolehlah A aksen dengan koordinat min X, min Y. Kemudian A aksen min X, min Y direfleksikan terhadap titik asal atau titik O 0,0. Maka A aksen menjadi X, Y. Kemudian dari data soal kita peroleh bahwa koordinat akhirnya A aksen itu adalah 2,3. Maka kita dapat membuat persamaan X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Berarti koordinat A adalah X, Y, berarti 2,3. Kalau kita gambarkan titik A aksen adalah 2,3. Titik A aksen ini diperoleh dari refleksi terhadap titik asal. Maka ini titik asalnya berarti titik A aksen ya, yaitu pada koordinat min 2, min 3. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka asal dari titik A aksen adalah A aksen, yaitu 2 min 3. Inilah titik A aksen. Lalu untuk mencari titik awalnya, maka ini sesuai dengan datanya kan ini di titik A aksen ini diperoleh karena pencerminan terhadap sumbu X ya. Maka ini kita peroleh titik A. Titik A adalah titik A aksen. Jadi titik A aksen sama dengan titik A. Nah, jadi dengan metode perhitungan secara matematika atau dengan metode gambar, kita peroleh hasil yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat penerapan komposisi transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya apa yang sudah kita pelajari tentu pasti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, navigasi peta digital. Jadi dengan menggunakan peta digital ya, kita sering diarahkan oleh suara dari peta digital itu yang mengatakan kita itu berada di posisi mana, harus berbelok kemana, harus melaju berapa jauh. Jadi dengan menggunakan peta digital ini ya kita dapat melihat ya translasinya itu bagaimana pergeserannya. Kemudian ketika berbelok ya kita harus berbelok kemana. Kemudian pada bidang desain arsitektur dan interior. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini, dengan menggunakan desain arsitektur dan interior ya, kita dapat memindahkan suatu objek dalam maket ini ke tempat lain. Misalkan kalau kita nggak puas dengan hasil interior ini ya kita dapat mengubahnya. Misalkan posisi kursinya yang di ruang tamu itu harusnya menghadap kemana, kemudian mau diputar berapa derajat supaya bagus, atau misalkan mau dipindahkan ke posisi pergeserannya mau berapa supaya posisi kursinya itu tepat. Kemudian pada bidang grafika, komputer dan animasi. Nah, kita melihat ya di sini ada contoh animasi yang dibuat pada komputer. Jadi kita dapat melihat bahwasannya animasi ini dapat berputar-putar. Jadi kita dapat melihat bagaimana posisi putarannya supaya kita dapat melihat apakah objek ini sudah bagus atau belum, mana yang kurang dapat diperbaiki. Pada bidang robotika. Nah, bidang robotika ini sangat populer pada saat ini ya, yaitu menghasilkan suatu alat yang dapat dikendalikan oleh kita. Jadi alat ini dapat memiliki suatu sensor sehingga ketika menemukan halangan, benda ini dapat berbelok atau mundur. Atau kalau tidak ada halangan tentu benda ini dapat maju. Jadi pada bidang robotika kita dapat mengontrol bagaimana pergerakannya, mau cepat, lambat, atau mundur, atau berbelok ke sudut tertentu.
Kemudian pada bidang pemrosesan citra. Pemrosesan citra ini maksudnya kita dapat memperbesar suatu objek dan mengecilkan suatu objek. Lalu kita dapat mengatur bagaimana warna dalam objek tersebut. Jadi kalau memperbesar, memperkecil objek berarti kita menggunakan konsep dilatasi. Permodelan molekuler dalam kimia. Pada zaman canggih ini ya, kita dapat melihat bagaimana atom-atom di dalam kimia ya. Molekul-molekulnya bisa kita lihat. Dapat kita lihat secara visual. Jadi molekul-molekul ini dapat diputar-putar sehingga kita dapat mengetahui bagaimana struktur molekul dalam kimia dan interaksi antar molekulnya. Demikianlah materi komposisi transformasi pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.